Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 15 mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas A akan memaparkan bagaimana sistem informasi penjualan yang ada di Alfamart Semarang. Sebelumnya perkenalkan, di kelompok kami ada 4 orang anggota. Yang pertama saya, Safira Marsha Hiliera, dengan NIM 240601191401111. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Ramadan dengan NIM 240606191301301. Perkenalkan, nama saya Joyce Kalepari dengan NIM 240601130130132. Halo, saya Dinda Rosman dengan NIM 2406119130085. Nah, di video kali ini kami akan membawakan 6 buah topik. Yang pertama ada latar belakang perusahaan, yang kedua ada latar belakang masalah, yang ketiga ada kesesuaian permasalahan dengan paper, yang keempat ada mind map, yang kelima ada flowchart penelitian, dan yang keenam ada rasi model. Oke, mari kita masuk ke topik yang pertama, yaitu latar belakang perusahaan. Alfamart sendiri merupakan jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Gerai ini umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Lebih dari 200 produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. Alfamart berawal dari PT Alfa Mitra Utama yang kemudian beralih kepemilikan menjadi PT Sumber Alvaria Trijaya. Dulunya Alfamart bernama Alfa Minimart yang kemudian berganti nama Alfamart pada tahun 2003. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang maju dan perkembangan yang sangat pesat, terutama di kota-kota besar, telah terjadi perubahan di berbagai sektor, termasuk sektor retail dan manufaktur, serta manufaktur dan operasional retail di Indonesia. Pesatnya perkembangan sektor retail ini tidak lepas dari peningkatan jumlah penduduk di Indonesia dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang tentunya mengarah pada taraf hidup yang lebih tinggi. Pengembangan masyarakat ini telah membentuk banyaknya jaringan minimarket sebagai sektor retail yang dinamis di berbagai pelosok tanah air, seperti merek Alfamart ini. Namun, diakui bahwa bisnis toko serba ada seperti bisnis lainnya dalam meningkatkan penjualan untuk keuntungan dengan tujuan memanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang asosiasi yang ada untuk menutupi kelemahan dan menetralisir hambatan yang dihadapi. Pada dasarnya, keberhasilan bisnis di sektor retail ini terletak pada pembelian serta penjualan barang yang menjamin kuantitas dan kualitas, serta harga yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan. Di sini saya akan membacakan topik mengenai latar belakang masalah dan juga kesesuaian permasalahan dengan paper. Untuk latar belakang itu sendiri, yaitu yang pertama, sebagaimana kita tahu, pengelolaan penjualan yang baik merupakan salah satu faktor yang mendukung perkembangan perusahaan. Pengelolaan penjualan yang baik dapat diwujudkan dengan pencatatan penjualan yang cepat dan tepat. Sistem penjualan yang berlaku adalah penjualan tunai, di mana pembeli akan membayar di kasir sesuai barang yang diambil, dan kemudian laba dari penjualan ini yang akan menutupi biaya-biaya operasional lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang maksimal terhadap penjualan demi memaksimalkan laba. Untuk itu juga, Alfamart membutuhkan sistem informasi yang membantu mengolah data untuk kemudian menjadi faktor penentu pengambilan keputusan strategi penjualan maupun strategi bisnis lainnya. Masalah yang sedang dihadapi salah satu Alfamart di cabang Semarang itu adalah kurang efektifnya pencatatan transaksi dan barang keluar masuk. Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh banyaknya transaksi yang terjadi dalam satu hari, sehingga data yang diterima dan harus diolah semakin menambah, namun tidak diimbangi dengan sistem informasi yang baik. Begitu juga dengan pencatatan barang keluar masuk. Keluar masuk barang terjadi beberapa kali dengan jumlah dan jenis barang yang sangat bervariasi. Hal ini juga yang membuat pencatatan keluar masuk barang kurang efektif dari segi waktu. Alfamart Semarang juga sedang menghadapi masalah lain, yaitu pembuatan laporan dan pendataan kasir yang berbelit-belit karena banyaknya transaksi yang keluar dan masuk. Hal ini mengakibatkan laporan dan pencatatan memakan waktu lebih banyak. Alfamart Semarang sudah menggunakan sistem informasi terkomputerisasi untuk mengatasi masalah-masalah ini. Akan tetapi, belum bisa menemukan hasil yang maksimal maupun optimal. Kemudian berikutnya, untuk kesesuaian permasalahan dengan paper, yaitu latar belakang masalah pada paper yang kami pilih adalah pada sistem informasi penjualan yang kurang efektif dan efisien. Masalah utama yang diangkat adalah kurang efektifnya pendataan barang dari supplier yang diakibatkan oleh banyaknya jumlah dan jenis barang yang harus didata. Terdapat juga masalah tentang pencatatan transaksi keluar dan masuk dari supervisor.
Solusi yang ditawarkan adalah memodifikasi sistem informasi penjualan yang digunakan. Untuk evaluasi audit yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mengumpulkan data, melakukan uji coba pada sistem informasi penjualan yang digunakan, dan mempelajari data melalui sumber-sumber yang sudah didapatkan. Saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu mind map problem. Untuk mind map problem sendiri, masalah intinya itu berada pada sistem informasi penjualan yang digunakan oleh Alfamart Semarang. Dari sistem informasi penjualan ini terbagi menjadi dua masalah utama, yaitu pada laporan dan pendataan, dan masalah kedua itu adalah masalah pencatatan, di mana laporan dan pendataan ini terjadi proses yang cukup berbelit, sehingga pada kasir kesulitan mendapatkan laporan yang tepat waktu dan juga yang akurat. Pendataan yang berbelit ini juga menyebabkan data barang dan data transaksi kurang akurat dan memungkinkan terjadinya redundansi data. Berikutnya untuk masalah pencatatan, terjadi itu pencatatan transaksi dan juga pencatatan barang keluar dan barang masuk dari supplier. Khusus untuk pencatatan transaksi ini terjadi dengan waktu yang cukup panjang dan tidak efektif. Dan untuk pencatatan barang keluar masuk diakibatkan oleh banyaknya jenis barang dan juga kuantitas barang, mengakibatkan pendataan barang yang kurang tepat dan juga kurang akurat, sehingga kesulitan mencari data barang. Begitu untuk mind map problem dari masalah Alfamart di cabang Semarang. Berikutnya adalah flowchart penelitian. Untuk flowchart penelitian ini sesuai dengan paper dan kami modifikasi, dimulai dengan identifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, dilanjutkan dengan menentukan tujuan dari evaluasi audit. Untuk memperkuat tujuan ini, dilakukanlah pengumpulan data dan juga wawancara. Apabila data sudah dirasa cukup, maka akan dilanjutkan ke analisis data. Apabila data belum cukup, maka akan dilakukan review untuk kemudian mengidentifikasi data mana yang kurang atau bagian mana dari data yang bisa dicari lagi. Apabila masih kurang, dilakukan ulang pengumpulan data dan juga wawancara kepada pihak terkait. Lanjutkan apabila data sudah cukup, maka akan dilakukan analisis data untuk kemudian mengolah dan juga mengelola data tersebut. Diharapkan dari data-data tersebut yang sudah diolah dapat membantu menentukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Apabila solusi sudah disusun dengan baik berdasarkan data, maka berikutnya akan diusahakan melakukan implementasi dari solusi tersebut. Saya akan menjelaskan tentang RACI model. RACI merupakan singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed. Menurut Smith, RACI model adalah matriks untuk seluruh aktivitas atau otoritas keputusan yang harus diambil dalam suatu organisasi yang dikaitkan dengan seluruh pihak atau posisi yang terlibat. RACI model menggambarkan peran sebagai pihak dalam menyelesaikan atau menjalankan suatu pekerjaan. Dalam suatu perusahaan atau organisasi, RACI model digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan dan membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi peran dan tanggung jawab karyawannya. Parameter RACI model yaitu ada responsible atau tanggung jawab, yaitu orang yang melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan secara langsung. Yang kedua, accountable, yaitu orang yang bertanggung jawab pada suatu tugas atau pekerjaan memutuskan suatu permasalahan atau perkara. Yang ketiga, ada consulted, yaitu orang yang memberikan masukan, pendapat, atau kontribusi ketika diperlukan pada tugas atau pekerjaan tersebut. Lalu yang keempat ada informed, yaitu orang yang perlu mengetahui tentang tindakan dan hasil atau keputusan yang telah diambil. Lalu pada tabel berikut, pada Alfamart Semarang mendefinisikan, memelihara, dan menerapkan prosedur pendataan barang. Pada store head assistant dan purchasing staff, mereka mempunyai tugas sebagai responsible dan accountable. Lalu oleh maintenance staff dan IT support, mereka hanya informed. Untuk melakukan pendataan barang dari supplier, yaitu store head assistant mempunyai tanggung jawab responsible dan consulted. Lalu purchasing staff mempunyai kewenangan accountable dan responsible. Lalu maintenance staff mempunyai kewenangan consulted dan informed. Lalu IT support juga consulted dan informed.
Lalu untuk tugas berikutnya melakukan catatan transaksi barang keluar dan masuk. Store head assistant mempunyai wewenang yaitu responsible dan informed. Lalu purchasing staff mempunyai tugas responsible dan accountable. Lalu maintenance staff mempunyai tugas accountable dan responsible. Lalu IT support hanya mempunyai kewenangan yaitu informed. Selanjutnya untuk mengelola server penjualan barang, store head assistant dan purchasing staff hanya mempunyai kewenangan sebagai informed. Lalu maintenance staff dan IT support mempunyai kewenangan responsible dan accountable. Lalu yang terakhir merencanakan pengembangan server sistem informasi penjualan. Store head assistant dan purchasing staff sama-sama mempunyai kewenangan yaitu informed dan consulted. Lalu maintenance staff mempunyai kewenangan consulted dan responsible. Lalu IT support mempunyai kewenangan accountable dan responsible. Mungkin segitu saja dari penjelasan Raci Model yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.